lahan, ternak, dan lain-lain. Bahkan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan menebangi pepohonan di sekitarnya, kemudian dijual untuk membeli pangan maupun kebutuhan lain non-pangan. Akibatnya, hutan kemasyarakatan yang sudah dikembangkan oleh pemerintah sejak awal tahun 2000-an, kini tidak mampu lagi berfungsi sebagai tempat tumbuh dan pelindung bagi tumbuhnya aneka ragam tanaman pangan sebagai sumber penghidupan masyarakat di sekitar hutan. Sehingga pangan masyarakat sangat bergantung ada tidaknya suplai produk pangan dari hasil sawah maupun tegal. Sementara untuk memenuhi kebutuhan non-pangan, masyarakat di kawasan hutan terus melakukan penebangan, menjual aset penghidupan maupun harus bermigrasi ke perkotaan. Dampak yang lebih luas dari kondisi ini, masyarakat terus menghadapi ancaman rawan pangan, bencana tanah longsor, banjir maupun kekeringan. Bangsa ini dianugerahi dengan sumber daya alam yang bukan main. Ya. Itulah nalar kenapa kita sering menyebut diri Republik ini sebagai Republik agraris sekaligus maritim yang terbesar di dunia. Sayangnya kita terjebak dalam pola pengelolaan pembangunan, ya, dengan tata pengelolaan sumber daya alam yang sungguh menjebak diri kita sehingga terpuruk dengan mengelola pembangunan secara serampangan, dengan tidak pernah berpikir dan pertimbangkan kapasitas dan daya dukung sumber daya alam, sehingga pertanian kita menjadi tidak jelas, dunia pangan kita menjadi tanda tanya besar. Kemudian ekologi kita juga menjadi korban. Di ujung sana pembangunan kehutanan atau sumber daya hutan hanya ditempatkan sebagai alat ekonomi para elit bangsa ini, yang kemudian oleh FAO kita dimasukkan dalam golongan negara miskin kurang pangan, the low income food deficit countries. Hebat sekali itu. Bagaimana bisa kita lalai mengelola sumber daya alam? Bagaimana kita bisa mengelola negara tinggalan Majapahit, tinggalan Mahapati Gajah Mada, sebagai negara agraris yang gemah ripah loh Jinawi, kemudian menjadi negara miskin kurang pangan, terjebak dalam apa yang sering kita lihat sebagai perangkap pangan global. Pangkal dari semua kekualatan tersebut sebetulnya sangat sederhana. Negara ini pada tingkat supramakro sudah betul-betul salah kiblat. Hak dan kedaulatan rakyat tani sudah diambil alih oleh negara tanpa batas. Hak pengelolaan hutan, hak pengelolaan sumber daya air, hak untuk melakukan tata tanam, hak atas pasar, hak untuk menentukan pendapatnya, partisipasi publik dikebiri, modal sosial yang sesungguhnya hebat sekali dalam kelompok-kelompok tani lokal sebagai pengawal lingkungan hidup di sekitarnya, menjadi tidak bisa berpartisipasi secara maksimal. Akhirnya kebijakan itu sangat tidak efektif. Kalau kita untuk pangan saja tidak berdaulat, di mana kedaulatan kita bisa kita bangun dalam kancah pergaulan global? Tidak pernah. Selama ini pendekatan yang digunakan dalam pembangunan selalu mengacu kepada persoalan yang dihadapi. Dan itu berbeda dengan pendekatan sustainable livelihood, di mana pendekatan ini mengacu kepada kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal ini, Improsula mulai mengidentifikasi apa sebetulnya kekuatan yang dimiliki oleh petani. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan dalam hal pengetahuan bertani, keterampilan bertani, akses petani menggunakan sumber daya alam, akses petani menggunakan sumber daya keuangan yang ada seperti fasilitas kredit, juga bagaimana sumber daya sosial atau kekerabatan yang masih bekerja di petani, dan juga bagaimana sumber